kerasan. Akhirnya, si nenek tua itu pun pergi dari rumah Pak Kikir. Diam-diam dari dalam rumah, anak Pak Kikir melihat dan mendengarkan pembicaraan ayahnya dengan si nenek tua. Hatinya pun sangat sedih melihat perilaku ayahnya. Anak Pak Kikir segera menyusul si nenek tua itu dan memberikan sebungkus nasi. Terima kasih banyak, Nak. Hatimu sungguh baik. Kelak, hidupmu akan mulia. Hanya sedikit nasi ini yang bisa saya berikan, Nek. Ini sudah lebih dari cukup. Orang tua sepertiku tidak butuh makan yang banyak. Nah, nanti malam kalau hujan mulai turun, segeralah pergi dari desa ini. Jangan memberitahu siapapun sebelum nanti malam. Dan ajaklah semua warga desa. Memangnya kenapa, Nek? Sudahlah, turuti saja kata nenek. Anak Pak Kikir hanya bisa diam membisu sambil melihat kepergian nenek berbaju lusuh itu. Dia masih tidak mengerti dengan perintah si nenek. Kenduri di rumah Pak Kikir itu pun berakhir. Para warga desa pulang ke rumah masing-masing, meskipun banyak di antara mereka yang tidak kebagian makanan. Dan ketika hari mulai gelap, benar kata si nenek, hujan rintik-rintik pun mulai turun. Kenapa kita harus meninggalkan desa ini? Apakah agar hartaku bisa dijarah? Tapi kata nenek itu, Bagaimana kamu bisa percaya pada pengemis tua itu? Apakah kamu sudah tidak waras? Hah? Ini hanya hujan biasa seperti hujan-hujan sebelumnya. Gagal meyakinkan ayahnya, anak Pak Kikir itu segera memukul kentongan memanggil semua warga. Terkejut mendengar suara kentongan di tengah hujan rintik-rintik, para warga pun berdatangan. Ada apa hujan-hujan begini memukul kentongan? Apa ada yang penting? kita harus segera meninggalkan desa ini sekarang juga. Kenapa? Suara petir dan kilat menyambar. Kalian segeralah pergi dari desa ini. Cepat, sebelum terlambat. Nenek, bukankah kau yang tadi siang? Iya benar. Sekarang pergilah kalian semua dari desa ini sebelum terlambat. Para penduduk desa tidak membantah lagi. Mereka berbondong-bondong meninggalkan desa. Sementara itu, Pak Kikir bersikeras tidak mau meninggalkan desa. Dia tetap berada di rumahnya menjaga hartanya yang melimpah. Hujan semakin deras, disertai kilat yang menyambar-nyambar. Pelan-pelan, air mulai membanjiri desa tersebut. Ketika air semakin meninggi, Pak Kikir pun mulai panik. Tolong! Tolong! Namun sudah terlambat. Pak Kikir tenggelam bersama semua hartanya. Pagi harinya, dari puncak sebuah bukit, para warga desa melihat desa mereka yang sekarang sudah tenggelam dan berubah menjadi danau. Mereka semua sangat sedih. Meskipun masih sedih karena desa mereka tenggelam, para warga desa itu pun segera mencari lahan baru. Anak Pak Kikir diangkat menjadi pemimpin desa. Di lahan baru tersebut, anak Pak Kikir membagikan tanah secara adil kepada semua warga. Para warga sangat menghormati dan mematuhi perintah dari anak Pak Kikir. Mereka pun bergotong royong membangun saluran irigasi. Dalam perkembangannya, desa tersebut menjadi makmur dengan sawah-sawah yang subur dan saluran irigasi. Desa tersebut kemudian dikenal dengan Anjuran, karena warga yang mematuhi anjuran pemimpinnya. Dengan sistem pengairan yang baik, desa tersebut kemudian bernama Cianjur. Ci dalam bahasa Sunda artinya adalah air.